Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Panca Adi Wibowo, mahasiswa UBSI Karawang. Di dalam video kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah Teknologi Web Service pertemuan 9 dan 10, di mana tugas tersebut adalah menguji atau testing sebuah API yang sederhana. Untuk source code dan database-nya saya sudah buatkan terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan jalankan examnya. Kemudian kita akan cek database yang telah saya buat sebelumnya. Kita buka localhost phpMyAdmin, kemudian ini database yang saya buat sebelumnya itu dengan nama EmployeeDB. Kemudian di dalamnya ada tabel yang diberi nama tabel user, dan ini beberapa file-filenya yaitu user ID, user name, user password, dan user status. Untuk primary key ada di user ID, dan di dalamnya sudah terdapat beberapa data atau record. Kemudian kita akan cek source code-nya. Untuk namanya saya kasih dengan nama service_userlogin.php, dimana source code atau codingan ini diawali dengan mengkoneksi ke database MySQL untuk mendapatkan database EmployeeDB tadi, yaitu di dalam tabelnya, sebuah tabelnya yaitu bernama tabel user. Kemudian di sini ada sebuah pengkondisian. Untuk nanti hasilnya ada 3 kondisi. Untuk kondisi yang pertama, jika parameter yang kita kirimkan yaitu dengan key, username, dan password memiliki value sama dengan apa yang ada di database, yaitu username dan password juga itu value-nya sama, maka akan respon statusnya 1. Kemudian ada message katanya login sukses. Jadi jika parameter yang kita input dan kirimkan itu sama dengan apa yang ada di database, itu sukses loginnya. Kemudian di kondisi yang kedua, jika parameter yang kita inputkan value-nya tidak sama dengan apa yang ada di database, misalkan di username atau passwordnya kita bedakan gitu, maka akan respon statusnya -2 dan message-nya enter correct username or password. Jadi kita memasukkan username atau password yang salah. Untuk kondisi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kita tidak memasukkan atau mengkosongkan value dari parameter tersebut, maka akan respon statusnya -2 juga dan message-nya enter correct username. Tapi kita dianggap tidak memasukkan username yang benar. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba uji di Postman. Kita buka aplikasinya, kemudian kita tambahkan lembar kerja baru. Untuk yang pertama kita pilih request metodenya yaitu get, kemudian kita enter request URL-nya. Kita masukkan URL di mana file yang telah dibuat itu, di mana alamatnya gitu. Kemudian kita juga akan mengirimkan params atau parameter nanti dengan key dan value-value-nya. Yang pertama kita masukkan URL atau alamat dari si source code yang telah dibuat. Ini URL dari source code yang telah kita buat, yaitu kita jalankan di localhost, kemudian masuk ke folder TPS dan masuk lagi di folder pertemuan 9, dan yang terakhir ini adalah nama dari
source code yang telah dibuat, yaitu service underscore user login.php. Untuk pengujian yang pertama, yaitu kita akan mengirimkan parameter yang sama dengan apa yang ada di database. Kita masukkan parameternya, yaitu yang pertama adalah key-nya. Misalkan yang pertama key-nya kita ambil username. Untuk value-nya kita ambil apa yang ada di database. Kita akan coba ambil data yang pertama, yaitu dengan username Panglima Kumbang dan user password Panglima. Value dari username Panglima Kumbang, kemudian key yang kedua kita masukkan password. Value-nya sesuai dengan apa yang ada di database. Oke, kita sudah memilih request metodenya get, kemudian kirimkan URL-nya dan params atau parameternya. Apa yang dituliskan di dalam params atau parameter ini, maka akan otomatis dia akan menambahkan di URL-nya. Oke, kemudian kita send atau request, maka akan muncul respon status 1, user ID 1, dan message-nya login successfully. Jadi ini adalah kondisi yang pertama. Jika parameter yang dimasukkan atau dikirimkan itu sama dengan apa yang ada di database, maka loginnya sukses. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua, yaitu parameter yang kita kirimkan value-nya tidak sesuai dengan apa yang di dalam database. Misalkan untuk value password kita ubah sedikit, misalkan A-nya ada 2. Oke, kemudian kita send, maka akan muncul respon dengan status -2 dan message-nya enter correct username or password. Jadi kita dianggap mengisi atau memasukkan username dan password yang salah karena tidak sesuai dengan apa yang di database. Kemudian yang terakhir, untuk kondisi yang terakhir, yaitu kita tidak memasukkan atau mengirimkan value. Kita coba kosongkan, value-nya kosong misalkan. Jadi kita tidak mengirimkan value pada parameternya, sehingga ketika kita send maka akan muncul respon statusnya -2 dan message enter correct username. Jadi kita dianggap tidak memasukkan username yang salah. Demikian pengujian atau testing API yang sederhana sebagai tugas di mata kuliah teknologi web service. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.